Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua orang yang hadir mengamat-amati dia dengan seksama. Tiba-tiba datanglah seorang yang sakit busung air dan berdiri di hadapan Yesus. Lalu Yesus bertanya kepada para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, "Bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak?" Tetapi mereka semua diam saja. Lalu Yesus memegang tangan si sakit itu dan menyembuhkannya serta menyuruhnya pergi. Kemudian ia berkata kepada mereka, "Siapakah di antara kalian yang anak atau lembunya terperosok ke dalam sumur tidak segera menariknya keluar meski pada hari Sabat?" Mereka tidak sanggup membantahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan Yesus itu adalah wujud kasih Allah Bapa kepada umat manusia yang sungguh-sungguh hadir dirasakan oleh umat manusia. Boleh dikatakan kasih Allah Bapa mengkristal, mempribadi di dalam diri Yesus. Maka seluruh daya kasih ilahi memancar dari dirinya. Menjadi energi positif. Bukan energi negatif. Berbeda. Yang memancarkan energi negatif itu kaum Farisi, ahli kitab, Herodes. Dan para murid seringkali itu diperingatkan Yesus, hati-hati dengan ragi kaum Farisi dan Herodes. Karena apa yang memancar itu energi negatif, bukan energi positif yang merupakan pancaran kasih Tuhan, daya kasih ilahi. Dan itu nanti akan mendorong setiap orang untuk berbuat baik. Apapun risikonya, termasuk Yesus. Bahwa dalam berbuat baik nanti akan dicemooh, dihina, dilawan, tidak disukai dan lain sebagainya. Itu risiko. Tetapi kita juga harus hati-hati. Karena kita bukan Yesus. Kita juga harus diskretif dalam berbuat baik. Kita berbuat baik tapi tidak sekedar atau melulu mengikuti setiap kecenderungan berbuat baik. Kecenderungan baik itu baik memang, tetapi tidak harus selalu diikuti. Ya, kita harus menggunakan akal sehat juga. Harus diskresi di sini. Harus ditimbang-timbang, dipilih mana yang didahulukan. Ingat yang lain dan segala macam. Jangan sampai lalu kita malah celaka dengan mengikuti setiap kecenderungan untuk berbuat baik. Nah, energi positif ini dari mana didapat? Kalau di Yesus jelas itu karena dia adalah Allah Putra yang menjelma manusia, dia adalah bagian dari komunitas cinta kasih Allah Tritunggal Maha Kudus. Tetapi bagi kita bisa menghimpun energi positif itu dari mana saja. Di samping tentu dari kasih yang ditanam di dalam hati setiap orang. Kasih Allah ditanam dalam hati setiap orang. Itu juga bisa memancar, tapi untuk kadang-kadang kasih ini kan kayak terbungkus tanah liat atau barang gelap, harus dibersihkan, dimurnikan. Nah, Yesus pernah
Kalau dalam Injil Matius itu bersyukur. Dalam misteri kerajaan surga dibuka pada orang-orang kecil, dinyatakan pada orang-orang kecil, orang sederhana. Bukan pada orang cerdik pandai. Karena Yesus punya kenangan manis terhadap orang-orang kecil, termasuk yang sakit busung air. Ada kenangan manis. Karena untuk itulah Yesus diutus ke dunia. Kenangan-kenangan manis. Apapun, dalam peristiwa apapun. Itu bisa menjadi sesuatu yang bisa menimbulkan energi positif. Agar kita bisa melangkah lebih kreatif lagi dalam mengembangkan atau dalam mewujud nyatakan kasih yang ditanam di dalam hati kita. Jangan energi negatif, kekecewaan, atau masa lalu yang mengecewakan dan segala macam. Ini kerap kali menghantui kita, selalu ada di pelupuk mata kita, setiap saat hanya ingat itu saja. Ini orang nanti akan berkembang energi negatifnya, lalu tidak akan bisa berbuat baik kalau orang seperti itu. Seperti kaum Farisi hanya mengamat-amati Yesus, mencari kesalahan yang dibuat Yesus dan segala macam. Dan ini dewasa ini banyak orang yang hanya mencari-cari kesalahan. Karena apa? Dalam dirinya yang berkembang energi negatif, bukan energi positif. Bukan memancar dari daya kasih ilahi, justru sebaliknya. Maka nanti yang muncul dendam, benci. Nah, dendam dan benci hanya bisa dikalahkan oleh daya kasih ilahi, cinta kasih. Tidak ada yang lain. Karena seperti yang dikatakan Paulus, tidak ada kekuatan manapun yang memisahkan kita dari kasih Kristus. Maka dalam bacaan pertama tadi, bagaimana Paulus punya kenangan manis terhadap umat di Filipi ini. Kenangan manisnya itulah yang membuat Paulus menjadi kreatif dalam mendoakan mereka. Bahkan kenangan manis ini menimbulkan harapan. Harapan yang bertumpu pada kasih Kristus, pada kasih Allah. Lebih-lebih apa yang diyakini Paulus dalam ayat yang ke-6 itu, bahwa Dia yang telah memulai karya baik di antaramu akan melanjutkannya sampai akhir pada hari Yesus Kristus. Ini harapan yang bertumpu berdasarkan pada kasih Tuhan. Kasih setia Allah. Bahwa Allah itu tetap setia, meskipun kita tidak setia, itu kata Paulus. Tapi Paulus tetap bertumpu pada kasih setia Tuhan. Dan supaya umat Filipi juga demikian. Yang kita andalkan hanya kasih setia Tuhan. Kita tidak bisa mengandalkan yang lain, tidak bisa mengharapkan yang lain. Bahwa Allah tetap setia itu bisa kita pegang, bisa kita andalkan, dan itulah yang nanti akan turut membangun, mengembangkan energi positif guna mewujudkan cinta kasih Kristus itu menjadi nyata di dalam hidup kita. Dalam setiap perbuatan baik harus mengalir dari sini. Bukan dari rasa senang tidak senang, atau itu karena saudara, karena itu kelompok, karena itu satu aliran, dan bukan begitu. Tapi betul-betul dari dalam, dari kasih yang sudah ditanam di dalam lubuk hati kita masing-masing. Maka sering-sering kita mengumpulkan energi positif lewat kenangan-kenangan manis, bukan lewat kenangan-kenangan yang negatif. Pahit, kepahitan hidup. Kepahitan hidup memang ada bagian dari sejarah hidup kita. Tetapi kepahitan hidup ini bukan untuk kita simpan. Kalau kita simpan lalu kita dihantui oleh kepahitan-kepahitan hidup melulu, kita tidak bisa maju-maju, tidak bisa berkembang. Saya dulu 3 hari itu mengumpulkan kenangan-kenangan pahit itu. Kenangan pahit, sejak kalau main bulu tangkis selalu dikalahkan, dalam arti tidak mendapat bagian. Sudah duduk di situ, tunggu di situ, selalu kalah dengan mereka yang lebih kreatif, lebih agresif gitu.
Main poli juga demikian, telah dosa dan segala macam. Banyak penghinaan atau caci maki atau apa, ya. Saya kumpulkan jadi satu, lalu saya persembahkan kepada Tuhan. Nah, jadi kenangan-kenangan pahit itu kalau kita himpun dan kita persembahkan kepada Tuhan, di balik kenangan pahit menjadi sesuatu yang membahagiakan. Jadi yang membahagiakan tidak hanya kenangan manis seperti yang Paulus alami terhadap umat di Filipi. Kenangan pahit pun sejauh itu kita persembahkan kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa mengubah kenangan pahit menjadi kenangan manis. Yang mampu mengubah roti anggur menjadi tubuh dan darah. Hanya Allah, bukan manusia. Maka perlu kita persembahkan kepada Tuhan. Sehingga seluruhnya akan menjadi energi positif. Ya, kenangan pahit maupun kenangan manis, kenangan pahit kita persembahkan, kita persatukan dengan korban Kristus, semua akan menjadi kenangan manis. Sehingga yang ada, seluruh diri kita diresapi oleh daya kasih ilahi.